Teman-teman, di sini kita mau dengar dari paranormal salah satu yang ternama di Indonesia ini, yaitu Ki Truno Pamungkas. Ini biasanya meramal daripada pejabat-pejabat dan artis-artis dan banyak konglomerat yang diramal dia. Biasanya dia 85 sampai 90% dia ramalannya terbukti dan jarang meleset begitu. Jadi dalam kesempatan ini dia akan kita dengar untuk meramal daripada kasus ijazah palsu ini, seperti yang ada di dalam kasus itu adalah Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, dan Rijal Padilla. Menurut ramalan daripada Kitruno Pamungkas, dan dia tentunya meramal, bukan dia asal sebut ya, atau asal-asal dia main tebak-tebak begitu. Artinya ada properti dia, ada apa semua alat-alat dia untuk meramalnya begitu ya. Jadi begitu dia mengatakan ini, dia duluan melakukan misalnya satu pekerjaan-pekerjaan yang khusus untuk meramal begitu. Jadi bukan tiba-tiba dia langsung meramal begitu, bukan. Jadi Ki Truno Pamungkas ini mengatakan bahwa Roy Suryo, Tifa, Rismon, Rijal Padilla ini tidak bisa terelak lagi. Pasti mereka ini masuk penjara karena mereka ini akan benar-benar mengalami kesulitan dan kesusahan untuk memberikan alasan ataupun untuk memberikan jawaban di dalam persidangan nanti. Dan menurut akhir daripada terawangan dia, mereka ini akan masuk dijebloskan ke penjara. Teman-teman, mari kita dengarkan daripada bahasa dan kata-kata dia, bagaimana sebenarnya nasib mereka nanti. Silakan kita dengarkan, teman-teman. Roy Suryo ditanya oleh wartawan, "Pak Roy, ini Pak Jokowi sudah membuat laporan." Jawab Pak Roy Suryo, "Bagus." Demikian juga Dokter Tifa. Wartawan juga bertanya, "Dokter Tifa, Bapak Jokowi sudah membuat laporan." Jawaban dari Dokter Tifa sama, "Bagus," katanya demikian. Lalu pertanyaan juga diarahkan kepada Bapak Rismon Sianipar. Jawabannya dari Pak Rismon ini sangat luar biasa. Karena apa? Karena keahlian yang mereka kuasai, keahlian yang Pak Rismon kuasai ini membuat Pak Rismon percaya diri, dan bahkan ada ucapan akan menguliti Bapak Jokowi di pengadilan. Di sini perlu saya sampaikan, perlu saya pesankan untuk sesama anak bangsa ini, bahwasanya Pak Jokowi melaporkan orang-orang ini bukan perihal ijazah palsu. Ijazah palsu ini hanya sebagai penyebab terjadinya laporan ini. Yang dilaporkan Pak Jokowi adalah masalah pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter. Setelah para terlapor ini, Bapak Roy Suryo, Dr. Tifa, Dr. Rismon, dan Rijal Padilla, lalu muncullah sahabatnya, yaitu Abraham Samad. Abraham Samad menyampaikan, kenapa yang seharusnya mudah dipersulit. Seharusnya Pak Jokowi tidak perlu melaporkan orang-orang ini, tidak perlu mengkriminalisasi orang-orang ini. Ini ucapan yang disampaikan oleh Bapak Abraham Samad. Lalu Pak Abraham Samad juga mengatakan, seharusnya di sini Bapak Presiden turun tangan untuk membereskan semua ini, membereskan kekacauan ini. Pertanyaannya, siapa yang membuat kacau? Tentu masyarakat juga bisa menilai. Dan begitu juga
ucapan yang disampaikan oleh Roy Suryo bahwasanya domain atau permasalahannya adalah ijazah. Kenapa orangnya yang dilaporkan? Demikian juga ucapan dari Dr. Tifa. Jadi menurut Roy Suryo, Dr. Tifa, Dr. Rismond, dan Abraham Samad serta Rizal Fadilah, bahwa yang dipermasalahkan ini adalah ijazah. Ngapain orangnya disangkut pautkan? Perlu bapak-bapak yang sangat saya hormati ini ketahui, dan perlu juga untuk netizen Indonesia yang saya cintai ini juga memahami bahwasanya kalau mereka ini mempermasalahkan ijazah, sudah pasti ijazah itu ada tertulis nama pemilik ijazah, dan nama pemilik ijazah itu orangnya. Kalau kita mengungkit ijazah tersebut dan di situ tertulis nama dari seseorang, maka seseorang tersebut merasa juga bisa tersinggung. Karena apa? Karena memang sudah, menurut Bapak Jokowi, ini sudah keterlaluan. Nah, dengan adanya kejadian ini, saya sudah prediksi, saya sudah terawang bahwa mereka ini nanti betul-betul akan berpotensi untuk masuk penjara. Dan apa yang akan terjadi dalam persidangan? Di sini juga saya sudah terawang, saya juga sudah prediksikan. Di dalam persidangan nanti tidak ada atau hanya sedikit di sini menyebut mengenai ijazah. Karena ijazah itu sudah pasti terverifikasi keasliannya. Di sana hadir dari UGM yang menjadi saksi. Ini sudah membuktikan. Lain daripada itu, pemerintah ini yang mana tentunya Polri juga memiliki peralatan untuk menguji keaslian ijazah ini. Dan seperti teman-teman ketahui juga, mereka ini menginginkan uji laboratoriumnya di luar negeri. Jika demikian adanya, teman-teman, maka memang mereka ini sudah tidak percaya dengan apa yang ada di negeri ini. Kepada polisi tidak percaya, kepada UGM tidak percaya, dan kepada pemilik ijazah asli juga tidak percaya. Dan saya yakin kepada peradilan di negeri ini mereka juga tidak akan percaya. Berulang kali juga saya sampaikan, walaupun ijazah ini asli dan original, mereka tidak akan percaya karena hatinya sudah tertutup dengan rasa atau aura energi yang tidak baik, maka hasilnya pasti tidak akan baik. Inilah sahabat Kitrun Pamungkas yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti di dalam persidangan ini yang mencuat kuat adalah masalah kasus pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter. Jadi masalah ijazah sudah pasti. Apabila UGM menyatakan asli dan laboratorium forensik Polri menyatakan asli, ini sudah final dan tidak akan bisa diganggu gugat lagi. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita hidup di negara ini. Tentunya kita harus mengikuti aturan yang ada di negara ini. Jadi untuk bapak-bapak yang saya hormati, yang memperjuangkan, yang katanya ini mewakili rakyat,
Nah, panjenengan harus mulai introspeksi diri. Rakyat mana yang panjenengan wakili? Masyarakat mana yang panjenengan wakili? Agar permasalahan ini tidak tumpang tindih. Karena secara umum masyarakat melihat, menyaksikan segala apa yang panjenengan lakukan. Oke sahabat, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala ucapan, kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.